Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Kita awali dari pengertiannya. Frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Dirumuskan sebagai berikut. FHE sama dengan N kali PE. FHE sendiri adalah frekuensi harapan terjadinya kejadian E. Kemudian N-nya banyaknya percobaan. Kemudian PE-nya adalah peluang kejadian E. Nah, ini adalah rumus untuk mencari frekuensi harapan suatu peluang. Jadi intinya teman-teman harus menentukan berapa peluang terjadinya kejadian tersebut, kemudian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Untuk lebih memudahkan dan memahami lagi, kita beralih ke contoh. Contohnya sebagai berikut. 2 dadu dilempar sebanyak 36 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 11 atau 12. Oke, yang pertama kali teman-teman harus tentukan itu adalah percobaannya. Percobaan pada soal yaitu pelemparan 2 dadu. Setelah menentukan percobaan, teman-teman harus menentukan ruang sampelnya. Nah, untuk ruang sampel, apakah mungkin kita daftarkan satu persatu atau tidak? Kalau misalkan tidak bisa kita daftarkan satu-satu, berarti kita hanya perlu menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Oke, ternyata kalau kita daftarkan satu persatu masih memungkinkan ya teman-teman. Tapi memang jelas memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah ruang sampel pelemparan 2 dadu. Kita hitung banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut. Kalau secara manual tinggal 6 kali 6, yaitu 36. Tetapi kalau teman-teman tidak mendaftarkan anggota ruang sampelnya satu persatu, teman-teman bisa menghitung seperti ini. NS sama dengan 6 ini adalah banyaknya kemungkinan hasil yang muncul. Nah, di dalam dadu itu kan ada 6 kemungkinan ya teman-teman hasilnya. Nah, kemudian 2 ini adalah banyaknya dadu, berarti 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, kalau misalkan kita melempar 3 dadu, berarti banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 6 pangkat 3. Oke ya, berarti 216. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman tentukan dulu percobaannya, kemudian cari ruang sampelnya. Kalau memungkinkan didaftarkan satu persatu, tetapi kalau tidak mungkin ya kita hanya menghitung banyaknya anggota ruang sampel. Oke, selanjutnya kita misalkan suatu kejadian itu dengan suatu pemisalan. Misalkan E adalah muncul angka dadu berjumlah 11 atau 12. Nah, ini jelas berkaitan dengan soalnya. Nah, teman-teman rinci ya, daftarkan anggota dari kejadian E ini. Akan lebih mudah ya kita melihat dari tabel ini ya, teman-teman. Yang berjumlah 11 itu adalah 5, 6. Ini kan 11 ya. Kemudian 6, 5. Kemudian yang berjumlah 12 hanya 6, 6. Kita daftarkan, kita rinci anggota dari kejadian E. Ini hasilnya 5,6, 6,5, dan 6,6. Kita tentukan banyaknya anggota kejadian E, berarti NE sama dengan 3. Selanjutnya, kita sudah memperoleh nilai NE dan NS, tinggal menentukan peluang dari kejadian E. Peluang kejadian E adalah PE sama dengan NE dibagi dengan NS. NE-nya sendiri adalah 3,
NS-nya adalah 36. 3 per 36 kita sederhanakan diperoleh 1/12. Ini adalah nilai peluang kejadian E. Selanjutnya, kita mencari frekuensi harapan kejadian E. Berarti FHE, frekuensi harapan kejadian E, sama dengan N dikali dengan peluang kejadian E-nya. N di sini adalah banyaknya percobaan. Teman-teman perhatikan pada soal, banyaknya percobaan adalah 36 kali. Maka N-nya itu adalah 36. Berarti sama dengan 36 dikali peluang kejadian E-nya sudah kita hitung, yaitu 1/12. Berarti 36 dikali 1/12. Hasilnya sama dengan 3. Kita dapat simpulkan, jadi frekuensi harapan munculnya angka dadu berjumlah 11 atau 12 adalah 3. Oke ya teman-teman, ini adalah penjelasan materi yang berkaitan dengan frekuensi harapan suatu peluang. Mudah-mudahan mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.